Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah teman-teman dan para penonton, kami di sini sangat bersyukur atas nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertiga mampu membuat daripada tugas ulumul hadis. Maka tema kita di sini yaitu tentang biografi Ibnu Majah, kemudian beberapa hadis yang berada dalam isi kitab Ibnu Majah. Dan di sini kita angkat dari kitab Sunan Ibnu Majah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Firman Kala, kemudian ada teman saya di sebelah kiri, Naila Putri Azhar, kemudian sebelah kanan saya, Sarnawi Ali Kiloli. Ya, mungkin itu dari sekian dari perkenalan kami. Maka di sini saya akan membahas tentang sedikit biografi daripada Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah lahir pada tahun 209 Hijriah atau tepat 824 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tahun 273 Hijriah atau 887 Masehi. Beliau adalah ulama besar ahli hadis asal Qazwin. Qazwin itu berada di negara Irak. Kini wilayah Iran. Beliau masyhur sebagai penyusun kitab Sunan Ibnu Majah, salah satu dari Kutubus Sittah, 6 kitab induk rujukan hadis yang memuat sekitar 4.341 hadis. Kemudian nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini. Kemudian beliau punya gelar yaitu Abu Abdillah. Kemudian keahlian utama beliau adalah ilmu hadis, fikih dan tafsir. Perjalanan sedikit dari masa muda beliau tumbuh dan tampil keluarga yang dekat dengan ilmu agama. Beliau mulai menghafal Al-Quran dan mengkaji hadis sejak usia remaja. Kemudian fikih ilmiah. Untuk mengumpulkan hadis, beliau melakukan perjalanan panjang melintasi berbagai pusat peradaban Islam seperti Irak, Basrah, negara Irak, yang memuat kota Basrah, Kufah, Baghdad, kemudian Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian ada Suriah, Damaskus, sehingga Mesir hingga di Khurasan. Kemudian guru-guru beliau yang terkenal berguru kepada ulama-ulama besar pada masanya, diantaranya Ali bin Muhammad At-Tanafisi, Ibrahim bin Al-Munzir, kemudian dan Hisham bin Ammar. Kemudian karya beliau yang paling dikenal yang menjadi rujukan utama pada umat Islam seluruh dunia adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini terbagi dalam beberapa bab yang memuat ribuan hadis, hukum, akidah dan amalan ibadah. Mungkin itu singkat daripada biografi Ibnu Majah. Nanti kemudian kita lanjutkan daripada penjelasan sedikit tentang isi-isi hadis daripada Sunan Ibnu Majah. Ya, baik, di sini saya akan membahas dari salah satu hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Pada halaman 148 nomor 1279. Matanya berisi Hadatsana Abu Mas'ud Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqil an Muhammad bin Nur Khalid bin Athmah an Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf an Abi an Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabara fi al-aidain sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Yang artinya meriwayatkan kepada kami Abu Mas'ud yaitu Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqil, meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Khalid bin Athmah, meriwayatkan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat 2 hari raya atau Idain sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat terakhir. Maka konklusi daripada hadis ini, Rasulullah SAW bertakbir dalam salat 2 hari raya, yang pertama pada rakaat pertama 7 kali, kemudian pada rakaat kedua 5 kali. Kemudian dalam salat Id terdapat takbiran tambahan, takbir zawaid selain takbiratul ihram. Urutannya rakaat pertama takbiratul ihram, kemudian lalu membaca doa iftitah, kemudian bertakbir 7 kali, setelah itu membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian rakaat kedua setelah bangkit dari sujud bertakbir untuk berdiri, lalu bertakbir tambah 5 kali, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Daripada hikmah daripada takbir salat Id dalam mengagungkan Allah pada hari kemenangan umat Islam, menambah semangat dan syiar Islam, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka ada catatan jumlah takbir ini adalah sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian jika lupa melakukan 9 takbir, maka sholat tetap sah menurut mayoritas ulama. Selanjutnya
pergi dan kembali dari sholat pada hari dengan melewati jalan yang berbeda. Hadis halaman 1294 meriwayatkan kepada kami Isyam bin Amr meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Sya'ab bin Amr bin Sya'ab mengabarkan kepadaku ayahku dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pergi untuk mengerjakan 2 salat hari raya melewati rumah Syaid bin Abdul As, kemudian melewati tempat tinggal para penghuni Kemah. Kemudian beliau kembali lewat jalan yang lain, yaitu jalan Bani Zuhair. Kemudian pergi melewati rumah Ammar bin Yasir dan rumah Abu Hurairah sampai ke Al-Balad atau sebuah tempat di Madinah. Isi pokok hadis tersebut, Nabi SAW pergi menuju tempat salat Id melalui satu jalan. Ketika pulang, beliau melewati jalan yang berbeda. Dalam riwayat ini tersebut beberapa lokasi dan rumah penduduk di Madinah yang dilewati Nabi SAW. Makna atau hikmah dari tindakan Nabi melewati jalan berbeda saat berangkat dari pulang antara lain: 1. Agar lebih banyak orang bertemu dengan dan mendapatkan salam atau doa dari Nabi. 2. Menunjukkan syiar Islam di lebih banyak tempat. 3. Mempererat hubungan dengan masyarakat. 4. Memberi kesempatan kepada lebih banyak orang yang untuk melihat dan mengikuti beliau. Jadi hadis ini menjadi dasar anjuran bahwa ketika pergi dan pulang sholat Id dianjurkan mengambil jalan yang berbeda jika memungkinkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang larangan puasa pada hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis Musnad Ahmad nomor 993 menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian menasihati masyarakat bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari raya umat Islam untuk bergembira dan bersyukur kepada Allah. Karena itu umat Islam tidak boleh berpuasa pada kedua hari tersebut. Hadis ini juga menjelaskan para sahabat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada masyarakat. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kebahagiaan. Hari raya menjadi waktu untuk sholat, bersilaturahmi, makan bersama, dan berbagi sama kepada umat muslim. Maka sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.